Terus yang kedua itu memudahkan hafalan dan pemahaman. Orang Arab pada masa itu tuh tidak semuanya itu bisa menulis atau membaca, tapi punya budaya itu menghafal yang sangat kuat. Orang Arab menulis di atas batu. Wah. Jadi hafalannya itu kuat. Dia orang yang menulis gengsi apa ya? Hah? Orang yang pintar nulis itu gengsi gitu apa? Jadi pintarnya hafalan. Enggak gitu juga, Mas. Enggak gitu juga. Tapi kalau nulisnya di batu, di balik batu ada apa, Pak? Di balik batu, kalau lagunya Wali di balik batu ada udang. Nah, gitu. Kalau lagunya Wali. Bukan gajah ya, Pak? Ada yang di balik batu apa? Ada gajah. Oh iya gajah, bener, salah. Ya bener, gajah. Soalnya bapak kan umurnya udah gen boomer. Enggak apa? Vintage. Enggak tahu lagunya Wali. Iya. Oke, yang ketiga, hukum bisa turun bertahap. Contoh, pengharaman minuman keras terjadi dalam beberapa tahap. Selama masa Madinah tidak langsung sekali turun. Nah, di sini ada gak mahasiswa yang suka mendem? Ada. Nicole, kalau mendem itu gimana? Gini-gini kan ya Pak? Gini. Apa ya, Pak? Dikadani Nicole. Nicole di Nicole Rama kada. Oh, hadir napa ajoan kae? Aja mendeman kal Nicole. Oke. Awas ketahuan meneh nilaimu tak donke. C+ kok. Nah, jadi itu pengharaman air keras, minuman keras itu bertahap, enggak langsung. Kalau langsung nih Nabi tiba-tiba di apa? Iya, Pak. Di Pukulin. Oh, dipukulin. Enggak, dipukulin ini rada susah. Disiram. Ditusuk perang Nabi. Tapi itu tadi kebijakannya Gusti Allah itu sangatlah adil. Jadi kalau kita meminta sesuatu merubah hukum sing asalnya agama itu enggak setaraan gender ya salah itu. Mendukung feminisme kayak gitu ya salah itu. Akal-akalan barat itu. Akal-akalan barat. Itu untuk menjatuhkan Islam saja itu. Wis. Oke, yang keempat itu menjawab pertanyaan dan masalah saat itu. Misalnya perselisihan, terus kebiasaan jahiliyah, pertanyaan sahabat, kasus perang dan kejadian lain sesuai waktunya. Itu ada seperti contoh kayak kemarin pas Kang Antoni di kelas ada debat, dia memberikan contoh mengenai sumpah zihar. Sumpah zihar itu sumpah yang menyerupakan istrinya kepada ibunya. Nah, itu enggak boleh. Itu adalah nanti kalian cari, kalian kan PR. Mahasiswa. Enggak PR itu. Nanti tanya langsung ke Kang Antoni. Langsung saja. Itu beliau alim. Tuh. Alim. Oke, lanjut ya. Wis ngantuk iki aku. Aku tunggali malam Sabtu butuh hiburan. Ini penjelasan selanjutnya mengenai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ayat turun bukan hanya pengen diturunke, gabut turunke ayat enggak, tapi ada sebab-sebabnya. Pengertiannya tadi, sebab turunnya ayat biasanya muncul di masa Mekah itu. Kalau di masa Mekah itu sebabnya masih seputar akidah, keyakinan. Makanya tadi saya tanya, kenapa kok 13 tahun itu sangat lama di Mekah itu dakwahin Nabi kok sangat lama di Mekah itu kenapa? Ini salah satunya seputar akidah, memberikan kekuatan akidah kepada orang-orang terdahulu. Penolakan Quraisy, terus penegasan kenabian. Nabi sering kan iki nabi palsu iki, gak mungkin iki kok iso nabi kalimat ngene-ngene. Kan dicentang terus sama kafir Quraisy. Terus pada masa Madinah, sebabnya banyak terkait pada hukum. Lah pas di Madinah itu banyak ayat yang turun itu karena hukum. Terus karena perang, terus sosial di Madinah saat itu. Karena adanya kaum muhajirin datang ke Ansar. Karena pernikahan, muamalah dan lain-lain. Terus macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama dari latar belakang. Peristiwa yang terjadi pada saat itu. Misalnya pertanyaan sahabat. Contoh kadang ada ayat itu diturunkan karena ada sahabat yang bertanya.
Kalau sahabat bertanya pada saat itu belum ada hukum, tanya, ya Nabi ini hukumnya apa? Nah, itu ada salah satu sebab ayat Quran itu turun. Terus, ada pertanyaan pasti. Silakan tanya. Nanti nggak hadis doang ya Pak? Yang Hah? nanya ke Nabi kan? Biasanya kan ucapan Nabi itu diklaim jadi hadis kan? Itu berarti maksudnya ayat Quran kah? Apakah hadis qudsi Pak? Oh gitu. Ya. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Sangat bagus. Piye jawabnya ya? Oke. Jadi kalau Nabi ada yang bertanya, terus Nabi menjawab, itu jatuhnya itu ayat Quran, hadis qudsi, apa hadis Nabi. Oke. Kita telah satu-satu. Kalau memang itu hadis qudsi, itu kadang hadis qudsi itu kalau latar belakangnya aku kurang mengetahui. Maksudnya dalam artian itu dikatakan hadis qudsi atau gimana kurang mengetahui. Cuma kalau di perbedaan dari ayat Quran ataupun hadis qudsi itu lebih tepatnya itu di mana ya? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu di situ. Ada perantaranya malaikat Jibril. Ayat Quran. Jelasnya di situ ya, lebih jelasnya. Ya. Kalau yang hadis biasa ya pada umumnya Nabi semua perkataannya, perilakunya, ketetapannya itu ya hadisnya Nabi gitu. Terus jumlah penyebab macam-macam Mas Bapak ya tadi. Jumlah penyebab bisa jadi satu kejadian, bisa juga beberapa kejadian. Mungkin pada satu itu ada beberapa kejadian atau satu saja kejadian yang menyebabkan ayat Quran itu turun. Seperti tadi Sumpah Dihar, ada ada perempuan datang kepada Nabi, saya kok disumpah sama suami saya seperti ibunya. Nah, itu kan satu kejadian berarti kan turunlah ayat gitu. Terus dilihat dari riwayat, ada riwayat Makkiyah sebelum hijrah dan adanya Madaniyah, itu masih sama yang tadi. Terus ungkapan dalam riwayat, biasanya riwayat menggunakan kalimat seperti ayat ini turun ketika apa, ada apa. Kami bertanya kepada Rasul, lalu Allah menurunkannya. Nah, itu lewatnya tadi malaikat Jibril. Ada seorang melakukan begini, maka turunlah ayat. Ini kok ada yang kayak gini tadi yang saya ceritakan. Nah, turunlah ayat untuk memberikan hukum kepada kejadian tersebut. Ini menunjukkan waktu dan situasi spesifik ayat diturunkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Karena ini udah malam. Alhamdulillah Pak. Insyaallah. Cukup ya? Oke. Mungkin selama perkuliahan ini ada keresahan apa diomongkan di matkul ini? Bapaknya jarang masuk. Oke, terus. Kenapa Pak? Wifi-nya nge-lag Pak. Oke, tak tanya jawab. Bapaknya jarang masuk. Ya gimana Mas, saya kadang juga kan sibuk di dekanat. Tiba-tiba ada rapat gitu. Jarang masuk Mas. Tapi kadang-kadang kok ngasih kabarnya dadak ya Pak? Ya tadi masih sibuk, nggak pegang HP. Kalau kalian kan pegang HP 24/7. Nah, kalau saya nggak, pegangnya jurnal. Tapi anaknya sehat ya Pak? Hah? Anaknya? Anaknya? Iya, anaknya Bapak sehat ya? Oh, anaknya sehat, alhamdulillah. Oke. Anaknya cewek cowok Pak? Saya punya anak 4 Mas. Oh, ada ceweknya Pak? Ada. Kok kayak sedih gitu Pak ceritanya Pak? Ada dong 4. Ada lagi nggak pertanyaan, Des? Tadi kenapa wifi-nya nge-lag? Ya Pak. Nggak tahu Mas, saya juga. Kadang Katanya mahal loh Pak. saya juga kadang pakai wifi gedung. Oh, itu buat buka TikTok atau apa nggak jalan gitu tadi. Bapak orang dekanat. Hah? Orang di kanan katanya. Nggak bisa, saya juga pakai wifi situ. Gitu. Ada lagi kira-kira? Oh iya, ini pemilu apa ya? Pemilu lagi. Ana sing do nyalon ora? Saya Pak. Hah? Ada Pak, Bibi. Apa? Partai ini? Partai Bengkoang. Apa? Blue Band. PDM. Buruh tani Pak, partainya buruh tani. Blue Band apa kacang hijau? Blue Band. Oh, ngene berarti ya. Ini, oke. Izin Pak. Hah? Izin. Oke, wis penting pokoknya pemilu aman, damai, ojo koyo Kita damai Pak. sip jos.
kepalkan tangan, maju ke depan. Mundur sama saja pengkhianatan. Wah. Oke. Oke, cukup sudah. Sudah capek soalnya. Kelihatan banget ini matanya lelah. Ini ngapain aja, Pak? Aduh, ini tadi pagi rapat sama rektorat. Terus lanjut lagi nih. Sore tadi peresmian masjid di BSB. Ya udah. Mentil, Pak. Weh, sampean wit pelem Mas berarti, Mas. Oke. Besok digawakno ya. Rujak Pak. Di Al-Ihya katanya banyak, Pak. Oh, ini Alia. Kita mentil bareng-bareng, Pak. Oh, Alia, gone Pak siapa Pak Sapik. Imam. Pak Sapik. Bersama. Oh, Pak Musapik ya. Iya. Oh, Pak oke. Musafik, kuwi dicuri aja gimana hukumnya ya? Weh, enggak boleh haram. Kira-kira ayat yang Oh, ayat saya enggak hafal Quran, Mas. Enggak hafal Quran. Cuma masuk aja jadi dosen. Gitu. Oke? Oke, Pak. Terima kasih untuk perkuliahan malam ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran, mohon dipakai terus. Salam kebenaran. Di kelas jangan pakai salam pergerakan, enggak boleh. Itu ekstra. Harus disipirkan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.